Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens berdasarkan versi novelnya. Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti jalan ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di seri Donghua. Di sini saya akan membahas cerita secara lebih mendalam dari sisi novel, termasuk banyak detail penting yang tidak ditampilkan atau hanya disinggung secara singkat di versi Donghuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar alur cerita anime dan Donghua versi novel. Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. 1 bulan berlalu dengan suasana yang tampak tenang, tetapi ketenangan itu justru menyimpan tekanan yang besar. Selama sebulan penuh, Aliansi Istana Langit terus berusaha memburu para Aula Jiwa dengan bantuan suku Python 9 kedalaman Serin. Meskipun mereka berhasil menemukan beberapa markas cabang Aula Jiwa, seluruh markas itu telah diperkuat dengan pertahanan yang berkali-kali lipat lebih ketat daripada sebelumnya sehingga mustahil ditembus. Aula Jiwa juga sengaja mengurangi aktivitas dan menyembunyikan kekuatan utamanya. Situasi ini membuat Aliansi Istana Langit merasa tertekan karena mereka tidak mungkin mengerahkan seluruh pasukan hanya untuk menghancurkan markas-markas kecil tersebut. Semua orang memahami bahwa perang ini pada akhirnya hanya akan berakhir ketika salah satu pihak benar-benar musnah, entah Aula Jiwa yang lenyap dari dataran tengah, atau justru Aliansi Istana Langit yang dihancurkan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasil akhirnya, seluruh pihak hanya bisa terus berjaga sambil menunggu perkembangan berikutnya. Di tengah suasana mencekam, itulah hari pelaksanaan upacara pengobatan klan Yao akhirnya tiba. Di Gunung Utama Alam Bintang, Yao Lao memutuskan bahwa dirinya dan Xiaoyan saja yang akan menghadiri upacara pengobatan klan Yao. Ia memerintahkan seluruh petinggi Aliansi Istana Langit tetap berada di markas karena Aula Jiwa dapat menyerang kapan saja. Feng Zunze dan yang lainnya sebenarnya merasa khawatir, tetapi mereka tetap menghormati keputusan Yao Lao. Sebelum berangkat, Xiaoyan juga berpesan kepada Cailin agar menjaga aliansi dengan baik. Dengan kekuatan Cailin yang kini menjadi salah satu ahli terkuat di aliansi, hanya Xiao Chen dan leluhur Menara Pil yang dapat menandinginya, sehingga Xiaoyan merasa tenang meninggalkan markas. Setelah berpamitan kepada semua orang, Yao Lao dan Xiaoyan segera berangkat menuju klan Yao. Tujuan mereka adalah pegunungan Shenglong yang terletak di bagian selatan dataran tengah, bahkan hampir berada di luar wilayah utama dataran tengah. Meskipun jaraknya sangat jauh, perjalanan itu hanya memakan waktu sekitar setengah hari berkat kecepatan luar biasa mereka. Pegunungan Shenglong dikenal sebagai wilayah yang dipenuhi binatang buas langka dan serangga beracun, tetapi juga merupakan tempat dengan energi alam yang sangat melimpah. Pegunungan tersebut telah lama menjadi surga bagi para alkemis karena dipenuhi berbagai tanaman obat yang sangat langka. Berkat keberadaan klan Yao, kawasan yang seharusnya sepi itu justru menjadi sangat ramai dikunjungi para ahli alkimia dari berbagai penjuru benua. Upacara pengobatan merupakan acara paling bergengsi yang diadakan klan Yao. Acara ini tidak memiliki jadwal tetap dan hanya diselenggarakan pada waktu tertentu sesuai keputusan klan. Dari segi prestis, upacara ini setara dengan pertemuan Pil di Menara Pil, bahkan dianggap sebagai ajang berkumpulnya seluruh alkemis terhebat di benua Douchi. Hanya alkemis yang memiliki reputasi dan kemampuan luar biasa yang mendapat undangan untuk hadir. Jumlah tamunya pun sangat sedikit karena standar klan Yao sangat tinggi. Oleh sebab itu, upacara pengobatan menjadi panggung untuk menentukan siapa alkemis terbaik di seluruh benua. Sesampainya di pegunungan Shenglong, Xiaoyan langsung merasakan betapa pekatnya energi alam di tempat itu hingga tanpa sadar memujinya sebagai lokasi kultivasi terbaik. Yao Lao kemudian menjelaskan bahwa kesuburan pegunungan tersebut merupakan hasil usaha leluhur klan Yao selama ratusan tahun. Saat memandang pegunungan yang pernah menjadi kampung halamannya, Yao Lao tidak dapat menyembunyikan perasaan rumit di dalam hatinya karena inilah pertama kalinya ia kembali setelah bertahun-tahun diusir dari klan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang batu raksasa yang berdiri di tepi sungai. Di tengah gerbang itu, terdapat ruang yang terdistorsi, yaitu pintu masuk menuju wilayah rahasia klan Yao. Banyak tamu dari berbagai wilayah datang membawa token undangan sebelum diperbolehkan memasuki wilayah klan. Ketika Xiaoyan dan Yao Lao hendak memasuki gerbang, para penjaga segera menghentikan mereka dan menanyakan identitas mereka. Dengan tenang, Xiaoyan memperkenalkan diri sebagai wakil aliansi Istana Langit, sekaligus menjelaskan bahwa gurunya, Yao Chen, diundang menghadiri upacara pengobatan. Saat beberapa penjaga masih bersikap curiga, Xiaoyan hanya melangkah maju sambil melepaskan sedikit auranya. Tekanan mengerikan itu langsung memaksa para penjaga mundur beberapa langkah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut segera menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka adalah Xiaoyan, sosok legendaris yang baru saja mengalahkan kepala Aula Jiwa. Banyak orang juga mengingat bahwa Xiaoyan pernah menjadi juara pertemuan Pil Menara Pil, dan kini telah menjadi salah satu alkemis sekaligus ahli terkuat di dataran tengah. Setelah memeriksa token undangan, para penjaga segera mengubah sikap mereka menjadi sangat hormat dan mempersilahkan Xiaoyan serta Yao Lao memasuki wilayah klan Yao. Begitu melewati gerbang ruang,
Pemandangan di hadapan mereka berubah menjadi hamparan padang rumput luas dengan burung-burung raksasa yang digunakan sebagai alat transportasi. Seorang anggota klan Yao mempersilahkan mereka menaiki salah satu burung tersebut bersama ratusan tamu lainnya. Xiaoyan yang pernah mengalami hal serupa saat mengunjungi klan Gu memilih berdiri diam bersama Yao Lao tanpa berbincang dengan siapapun. Setelah terbang sekitar setengah jam, burung raksasa itu akhirnya tiba di gunung utama klan Yao yang menjulang tinggi menembus awan. Di puncaknya berdiri banyak istana megah, sementara asap dari ribuan tungku pil memenuhi udara dengan aroma obat yang sangat kuat. Setelah mendarat di alun-alun utama, Yao Lao terdiam memandangi tempat yang sangat dikenalnya. Berbagai kenangan masa lalu kembali memenuhi pikirannya hingga ia sejenak kehilangan fokus. Xiaoyan hanya berdiri di samping gurunya sambil menunggu dengan tenang. Ketenangan itu segera terusik ketika seorang tetua klan Yao bernama Yao Wangui datang bersama sekelompok besar anggota klan. Dengan nada penuh penghinaan, Yao Wangui mengejek Yao Lao karena masih memiliki keberanian kembali ke klan Yao setelah dahulu diusir sebagai orang buangan. Anggota-anggota klan yang ingin mencari muka segera ikut menghina Yao Lao tanpa ampun. Mereka menyebutnya sebagai orang gagal yang tidak pantas kembali. Bahkan mengatakan bahwa dirinya hanya datang untuk mempermalukan diri sendiri. Sebaliknya, para tamu dari berbagai kekuatan di dataran tengah hanya bisa saling berpandangan. Mereka mengetahui bahwa Yao Lao sekarang bukan lagi orang buangan biasa, melainkan pemimpin aliansi Istana Langit, organisasi terkuat di dataran tengah. Selain itu, muridnya adalah Xiaoyan, seorang jenius yang pernah menjuarai pertemuan pil, mendirikan aliansi Istana Langit, mengalahkan kepala balai jiwa Hun Misheng, dan mengguncang seluruh dataran tengah. Dalam pandangan mereka, klan Yao sama sekali tidak memiliki alasan untuk meremehkan guru dan murid tersebut. Melihat gurunya terus dihina, Xiaoyan tetap mempertahankan senyumnya, tetapi tatapannya berubah sangat dingin. Ia menenangkan Yao Lao dan berkata bahwa gurunya hanya perlu memikirkan cara mengembalikan nama keluarganya ke papan leluhur klan Yao, sedangkan semua masalah lainnya akan diserahkan kepadanya. Mendengar perkataan itu, Yao Wangui langsung mencibir dan menegaskan bahwa orang yang telah diusir tidak akan pernah diizinkan meninggalkan nama di papan leluhur klan Yao. Para pengikutnya kembali menghina Yao Lao dan bahkan menyarankan agar Xiaoyan serta gurunya segera diusir dari wilayah klan karena dianggap mencemari tempat suci tersebut. Saat ejekan mereka semakin menjadi-jadi, Xiaoyan akhirnya berbicara dengan tenang dan bertanya apakah mereka sudah selesai berbicara. Seorang anggota klan Yao yang masih hendak melanjutkan hinaannya tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa dari atas. Dalam sekejap, kepalanya dihantam ke tanah hingga tanah retak dan darah berceceran. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Xiaoyan telah muncul di depannya sambil menginjak kepalanya. Seluruh orang yang berada di alun-alun terkejut karena tidak seorang pun mampu melihat gerakan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali bergerak secepat kilat. Semua anggota klan Yao yang sebelumnya menghina Yao Lao ditampar satu persatu hingga tubuh mereka terlempar, wajah mereka berlumuran darah dan gigi-gigi mereka berserakan di tanah. Dalam hitungan napas, seluruh penjilat Yao Wangui telah terkapar sambil menjerit kesakitan. Melihat anak buahnya dipermalukan di depan banyak tamu, Yao Wangui menjadi sangat marah. Ia menuduh Xiaoyan bertindak sombong karena merasa memiliki dukungan aliansi Istana Langit, lalu memerintahkan seluruh penjaga klan Yao untuk menangkapnya. Puluhan penjaga segera mengepung Xiaoyan dan menyerang secara bersamaan menggunakan tombak yang dipenuhi Dao Qi. Namun, bahkan sebelum tombak mereka berhasil menyentuh tubuh Xiaoyan, gelombang api mengerikan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap seluruh penjaga terpental, baju zirah mereka berubah menjadi abu, dan mereka semua terluka parah. Pemandangan tersebut membuat seluruh tamu tercengang. Bahkan Yao Wangui sendiri tidak percaya karena kekuatan Xiaoyan jauh melampaui saat mereka terakhir bertemu. Meski demikian, harga dirinya sebagai salah satu tetua tertinggi klan Yao membuatnya tetap melangkah maju. Ia melepaskan seluruh kekuatan kultivasinya sebagai Daosheng bintang 4 hingga tekanan luar biasa memenuhi seluruh alun-alun dan memaksa banyak orang mundur. Semua orang menyadari bahwa Yao Wangui memang merupakan ahli yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya menatap Yao Wangui dengan tenang, lalu perlahan melangkah maju. Pada saat itu juga, aura Xiaoyan yang berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada milik Yao Wangui meledak tanpa ditahan sedikit pun. Tekanan dahsyat tersebut langsung mengguncang seluruh alun-alun dan membuat wajah semua orang berubah karena akhirnya mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan Xiaoyan saat ini. Ketika Xiaoyan melepaskan seluruh auranya di depan gerbang klan Yao, gelombang tekanan mengerikan langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Seluruh ahli yang hadir terkejut saat menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah mencapai Daosheng bintang 5, sebuah tingkat yang bahkan di klan Yao termasuk jajaran ahli puncak. Banyak tamu dari berbagai faksi saling berpandangan dengan rasa kagum sekaligus gentar. Kini mereka memahami mengapa aliansi Sky Mansion mampu berkembang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan Xiaoyan sebagai pilar utama, kekuatan aliansi tersebut sudah tidak kalah dengan klan-klan kuno. Sebaliknya, wajah Yao Wangui berubah sangat muram. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu yang begitu singkat, Xiaoyan bukan hanya berhasil menyusulnya, tetapi telah melampauinya jauh.
Sebagai seorang Dousheng bintang 4, Yao Wangui sadar dirinya sama sekali bukan lawan Xiaoyan dan bahkan tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 jurus. Ledakan aura Xiaoyan segera menarik perhatian banyak tetua klan Yao yang sedang berada di berbagai penjuru gunung. Mereka bergegas datang ke alun-alun dan mendapati banyak anggota klan tergeletak bersimbah darah akibat serangan Xiaoyan. Melihat keadaan itu, para tetua langsung dipenuhi amarah karena merasa martabat klan Yao telah diinjak-injak di depan para tamu. Begitu melihat para tetua tiba, Yao Wangui segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menuduh Xiaoyan bertindak semena-mena dan menyerang anggota klan Yao di wilayah mereka sendiri. Ia mendesak para tetua agar segera menangkap Xiaoyan demi menjaga harga diri klan. Para tetua memang telah lama mendengar nama Xiaoyan, tetapi mereka tetap terkejut ketika menyaksikan sendiri aura luar biasa yang dipancarkannya. Salah seorang tetua berjubah kuning kemudian menegur Xiaoyan dan mengatakan bahwa hubungan antara klan Xiao dan klan Yao dahulu cukup baik, sehingga tindakan Xiaoyan kali ini dianggap sudah keterlaluan. Mendengar teguran itu, Xiaoyan tetap tenang dan menjawab bahwa rasa hormat hanya akan diberikan kepada mereka yang menghormati orang lain. Namun siapapun yang menghina gurunya harus menerima balasan yang setimpal. Tatapannya terus tertuju kepada Yao Wangui sambil memperingatkan bahwa ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Merasa berada di bawah perlindungan para tetua, Yao Wangui kembali menunjukkan kesombongannya dan bertanya apa sebenarnya yang ingin dilakukan Xiaoyan. Dengan nada dingin, Xiaoyan hanya mengajukan satu syarat, yaitu Yao Wangui harus meminta maaf kepada gurunya, Yao Lao. Permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah. Yao Wangui bahkan tertawa menghina karena merasa statusnya jauh lebih tinggi dibanding Yao Lao. Seorang tetua kemudian mencoba menjadi penengah dengan mengatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama bersalah dan sebaiknya masing-masing mundur selangkah. Namun Xiaoyan menggelengkan kepala. Ia sangat memahami watak sebagian besar anggota klan Yao yang arogan dan selalu memandang rendah orang lain. Menurutnya, menghadapi orang-orang seperti itu hanya ada satu cara, yaitu mengalahkan mereka hingga mereka tidak lagi berani membuka mulut. Setelah menyatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain bertindak, tubuh Xiaoyan seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju Yao Wangui. Para tetua klan Yao segera berteriak memintanya berhenti, tetapi sebelum mereka sempat menghalangi, Xiaoyi muncul dari tubuh Xiaoyan. Bocah api itu berubah menjadi sosok mungil yang melayang di udara, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan api teratai iblis pemurni berwarna merah muda. Kobaran api surgawi yang mengandung kekuatan penghancur luar biasa itu memaksa seluruh tetua mundur dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka langsung mengenali bahwa api tersebut adalah salah satu api surgawi paling mengerikan di dunia. Di saat para tetua tertahan oleh Xiaoyi, Xiaoyan telah muncul tepat di depan Yao Wangui. Pada saat itu terdengar suara seorang pria tua yang berteriak menghentikannya. Dari puncak gunung melesat seorang tetua berambut merah yang diselimuti lautan api. Orang itu adalah Tetua Wan Huo, seorang ahli Dousheng bintang 6 yang memiliki kedudukan sangat tinggi di klan Yao. Meski menyadari kekuatan Tetua Wan Huo sangat besar, Xiaoyan sama sekali tidak menghentikan serangannya. Sebaliknya, ia tetap mengarahkan dua jarinya ke arah Yao Wangui. Merasa terpojok, Yao Wangui mengerahkan seluruh douchi miliknya dan melancarkan teknik telapak tangan andalannya. Namun dua jari Xiaoyan dengan mudah menembus serangan tersebut, menghancurkan telapak tangan Yao Wangui hingga berlubang dan melemparkannya ribuan meter ke belakang. Darah segar menyembur dari mulut Yao Wangui, membuktikan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sudah terlalu jauh. Dipenuhi amarah dan rasa malu, Yao Wangui kembali menyerang. Kali ini ia menghamburkan bubuk racun yang sangat mematikan ke arah Xiaoyan. Begitu bubuk itu menyentuh tanah, lantai batu langsung meleleh menjadi kehampaan, menunjukkan betapa dahsyat racun tersebut. Namun sebelum Yao Wangui sempat bergembira, sebuah tangan yang diselimuti api teratai iblis pemurni keluar dari dalam kabut racun tanpa mengalami sedikit pun luka. Tangan itu langsung mencengkeram leher Yao Wangui dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, Tetua Wan Huo menyerang dari belakang menggunakan tombak api raksasa. Xiaoyan menghentakkan kakinya ke tanah hingga sebuah pilar magma raksasa meledak dari bawah dan menghancurkan tombak api tersebut. Tetua Wan Huo terus maju dan melancarkan serangan telapak tangan yang menggetarkan ruang, tetapi Xiaoyan segera memanggil Raja Utara, boneka mayat tingkat tinggi miliknya. Raja Utara langsung menahan serangan Tetua Wan Huo, dan keduanya bertarung hingga sama-sama terdorong mundur beberapa langkah tanpa ada yang memperoleh keuntungan. Sementara Tetua Wan Huo ditahan Raja Utara, Xiaoyan tetap mencengkeram leher Yao Wangui dengan kuat hingga wajah pria tua itu berubah pucat dan dipenuhi ketakutan. Semua tamu yang menyaksikan kejadian tersebut merasa merinding. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak tetua klan Yao ternyata tetap tidak mampu menghentikan Xiaoyan menangkap Yao Wangui di depan umum. Tetua Wan Huo akhirnya berteriak bahwa tempat itu adalah wilayah klan Yao. Xiaoyan kemudian menjawab dengan tenang tetapi penuh tekanan bahwa ia sebenarnya tidak berniat mencari masalah. Namun siapapun yang berani menghina gurunya dan aliansi Sky Mansion tidak akan pernah ia biarkan begitu saja. Xiaoyi kemudian turun dan berdiri di bahu Xiaoyan sambil terus memancarkan api teratai iblis pemurni. Sementara itu Raja Utara tetap berdiri di depan Tetua Wan Huo sebagai penghalang. Setelah bertarung singkat dengan Raja Utara,
Tetua Wan Huo akhirnya menyadari bahwa bahkan dirinya pun tidak mampu memperoleh keuntungan. Ditambah lagi keberadaan Xiao Yi dan api surgawi membuatnya semakin berhati-hati. Menyadari situasi sebenarnya, Tetua Wan Huo akhirnya menekan amarahnya dan memilih berbicara dengan nada jauh lebih lunak. Ia meminta Xiaoyan melepaskan Yao Wangwi demi menjaga nama baik klan Yao. Para tetua lain sangat terkejut mendengar sikap Tetua Wan Huo karena mereka mengira beliau akan menangkap Xiaoyan dengan paksa. Namun Tetua Wan Huo mengetahui bahwa jika pertarungan terus berlanjut, klan Yao belum tentu mampu mengalahkan Xiaoyan beserta seluruh kekuatan yang dimilikinya. Mendengar permintaan itu, Xiaoyan tidak langsung menjawab. Ia menoleh kepada gurunya, Yao Lao, sebagai bentuk penghormatan bahwa keputusan akhir berada di tangan sang guru. Seluruh perhatian pun beralih kepada Yao Lao. Dengan tenang, Yao Lao berkata bahwa karena Tetua Wan Huo sendiri telah turun tangan sebagai penengah, ia bersedia mengakhiri masalah tersebut. Ia memahami bahwa membunuh Yao Wangwi di depan seluruh klan Yao bukanlah pilihan terbaik. Lagi pula, tujuan mereka sejak awal hanyalah memberikan pelajaran dan membuat semua orang menyadari bahwa penghinaan terhadap dirinya dan aliansi Sky Mansion tidak akan dibiarkan begitu saja. Tetua Wan Huo menghela napas lega mendengar keputusan Yao Lao. Dalam hati ia dipenuhi penyesalan. Dahulu klan Yao mengabaikan Yao Lao dan bahkan mengusirnya. Kini Yao Lao bukan hanya telah menjadi seorang Daosheng, tetapi juga berhasil mendidik murid luar biasa seperti Xiaoyan yang telah melampaui gurunya sendiri. Tetua Wan Huo menyadari bahwa seandainya dahulu klan Yao memberikan perhatian dan penghargaan kepada Yao Lao, hubungan antara klan Yao dan aliansi Sky Mansion pasti akan menjadi sangat erat. Penyesalan itu kini sudah terlambat. Setelah mendapat persetujuan dari gurunya, Xiaoyan akhirnya melepaskan Yao Wangwi dan melemparkannya begitu saja ke arah para tetua klan Yao. Meski demikian, sebelum mengakhiri persoalan, Xiaoyan menegaskan bahwa dirinya dan Yao Lao datang sebagai wakil resmi aliansi Sky Mansion. Sebagai ketua aliansi, Yao Lao memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga siapapun dari klan Yao harus menjaga sikap mereka. Meskipun aliansi Sky Mansion baru berdiri beberapa tahun, mereka tidak akan membiarkan siapapun menghina nama aliansi ataupun gurunya. Tetua Wan Huo menerima peringatan tersebut dengan lapang dada. Ia mengakui bahwa Yao Wangwi memang terlalu arogan dan berjanji akan menegurnya. Menurutnya, siapapun yang datang ke klan Yao adalah tamu dan harus diperlakukan dengan hormat tanpa memandang asal-usulnya. Mendengar pernyataan itu, Yao Wangwi hanya mampu menundukkan kepala dengan wajah memerah karena malu dan tidak lagi berani membantah. Sebagai bentuk ketegasan, Tetua Wan Huo kemudian menjatuhkan hukuman kepada seluruh anggota klan Yao yang sebelumnya menghina Yao Lao dan memprovokasi Xiaoyan. Mereka semua diusir dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pasukan penjaga besi segera menyeret mereka keluar dari alun-alun tanpa memberi kesempatan membela diri. Setelah itu, Tetua Wan Huo menanyakan apakah Xiaoyan dan Yao Lao sudah puas dengan keputusan tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan memuji keadilan Tetua Wan Huo. Ia memahami bahwa hukuman itu sekaligus menjadi cara klan Yao menjaga harga diri tanpa memperpanjang konflik. Setelah seluruh keributan berakhir, Tetua Wan Huo mengundang semua tamu menuju puncak gunung untuk mengikuti upacara pengobatan, ajang tertinggi para alkemis di seluruh benua Douchi. Ia menjelaskan bahwa tingkat kompetisi tersebut jauh melampaui pertemuan pil yang pernah dimenangkan Xiaoyan. Siapapun yang berhasil menjadi juara upacara pengobatan akan diakui sebagai alkemis nomor 1 di seluruh benua. Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab bahwa seluruh kemampuan alkeminya berasal dari didikan Yao Lao. Namun ia juga merasa terhormat bisa bertemu dan bertukar kemampuan dengan para alkemis terbaik di dunia. Tetua Wan Huo tertawa dan mengatakan bahwa Xiaoyan akan segera memperoleh kesempatan itu. Setelah itu ia memimpin seluruh tetua klan Yao menuju puncak gunung. Xiaoyan dan Yao Lao pun mengikuti dari belakang sambil bersiap menghadapi upacara pengobatan, sebuah ajang yang akan mempertemukan para alkemis terhebat di seluruh benua Douchi. Di puncak gunung obat yang diselimuti awan putih, aroma berbagai tanaman obat langka memenuhi udara, hingga membuat siapapun yang menghirupnya merasa damai, seolah sedang berada di alam para dewa. Di atas gunung terbentang lautan tanaman obat yang begitu luas, sementara sebuah panggung batu raksasa melayang di langit. Di keempat sudut panggung berdiri 4 kuali raksasa yang terus mengeluarkan aroma pil obat ke udara. Banyak ahli alkimia, tetua, dan tokoh besar dari berbagai kekuatan telah berkumpul di atas panggung tersebut. Mereka duduk di kursi-kursi batu yang tersusun rapi sambil menunggu dimulainya upacara pengobatan klan Yao, sedangkan para pelayan wanita sibuk menyajikan minuman obat kepada seluruh tamu. Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan gurunya, Yao Lao, tiba di puncak gunung. Awalnya mereka hendak mencari tempat duduk sendiri, namun Tetua Wan Huo segera berdiri dan secara terbuka menyambut mereka dengan hormat. Sambutan tersebut langsung menarik perhatian seluruh tamu. Banyak orang mulai berbisik setelah mengetahui bahwa Yao Lao, yang kini menjadi ketua aliansi Sky Mansion, hadir bersama muridnya, Xiaoyan. Sebagian bahkan mengingat kembali bahwa Yao Lao dahulu merupakan anggota klan Yao yang pernah diusir. Kini, setelah melihat kedudukan Yao Lao yang telah sejajar dengan kepala klan Yao, banyak orang menyadari bahwa klan Yao mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan membuang seorang jenius seperti dirinya. Yao Lao dan Xiaoyan kemudian duduk di kursi kehormatan yang telah disediakan. Para tetua klan Yao tampak canggung karena dahulu mereka memandang rendah Yao Lao, tetapi sekarang justru harus memperlakukannya sebagai tamu paling terhormat.
Yao Lao kemudian menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa bagian awal upacara pengobatan hanyalah pertunjukan kemampuan para generasi muda klan Yao. Kompetisi yang sesungguhnya baru akan dimulai nanti ketika para ahli alkimia terbaik dari seluruh benua saling bertanding. Yao Lao lalu berkata bahwa jika Xiaoyan berhasil menjadi juara dalam kompetisi tersebut, maka ia akan diakui sebagai ahli alkimia nomor 1 di seluruh benua. Namun Xiaoyan menjawab bahwa dirinya tidak terlalu peduli dengan gelar tersebut. Tujuan utamanya adalah membuktikan kepada klan Yao bahwa ilmu alkimia yang diwariskan Yao Lao jauh lebih unggul daripada siapapun di dalam klan. Ia ingin menunjukkan bahwa keputusan klan Yao mengusir Yao Lao merupakan kesalahan besar yang membuat mereka kehilangan seorang jenius sejati. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan mengembalikan kehormatan Yao Lao, sehingga tidak ada lagi yang berani menolak namanya dicatat kembali dalam silsilah keluarga klan Yao. Xiaoyan sama sekali tidak gentar. Justru semakin kuat lawannya, semakin besar semangatnya untuk bertanding, karena sudah lama ia tidak merasakan kompetisi alkimia yang benar-benar menantang sejak pertemuan Pil beberapa tahun lalu. Ketika suasana semakin ramai, suara gong yang menggema di langit menandai dimulainya acara. Seluruh anggota klan Yao segera berdiri menyambut kedatangan kepala klan mereka. Awan di langit perlahan terbelah dan muncullah seorang pria tua berambut putih berjubah putih yang melangkah perlahan di udara. Setiap langkahnya memancarkan tekanan luar biasa hingga ruang di sekitarnya seolah membeku. Orang itu adalah kepala klan Yao, Yao Dan, seorang ahli tingkat bintang 7 Dousheng yang merupakan sosok terkuat di seluruh klan Yao. Yao Lao memandang Yao Dan dengan perasaan yang sangat rumit. Bagaimanapun juga, darah klan Yao masih mengalir dalam tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan juga merasakan betapa mengerikannya aura Yao, dan sehingga ia diam-diam memanggil Raja Utara untuk berjaga di sisinya apabila terjadi sesuatu. Dari atas langit, Yao Dan menyapa seluruh tamu dengan ramah. Ketika pandangannya bertemu dengan Yao Lao, kedua orang itu saling menatap beberapa saat. Yao Lao lalu memberi hormat dengan tenang. Setelah melihat keadaan Yao Lao saat ini, Yao Dan hanya mampu menghela napas sambil berkata bahwa seluruh klan Yao telah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Tidak lama setelah Yao Dan duduk, seorang tamu lain datang dari kejauhan dengan menaiki sebuah kuali obat raksasa berwarna hijau. Orang tua berjubah linen sederhana itu membawa tongkat yang dipenuhi botol-botol giok berisi obat. Kehadirannya langsung mengejutkan semua orang karena ia adalah Shen Nong, seorang ahli alkimia legendaris yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Bahkan Yao Lao sendiri masih dianggap generasi muda jika dibandingkan dengannya. Shen Nong segera memperhatikan Xiaoyan dan memuji kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat surgawi sempurna meskipun usianya masih sangat muda. Pujian tersebut membuat banyak orang semakin menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah ahli alkimia biasa. Namun sebelum suasana kembali tenang, awan hitam tiba-tiba menyelimuti langit. Dari dalamnya muncul seorang pria berpakaian hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai Hun Huzi dari klan Hun. Kehadirannya langsung membuat seluruh klannya waspada, karena mereka sama sekali tidak mengundangnya. Saat mendengar nama Hun Huzi, wajah Yao Lao berubah suram. Ia kemudian menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Hun Huzi adalah murid pengkhianat yang dahulu menyusup ke Menara Pil, melukai gurunya sendiri, lalu melarikan diri. Kini ia merupakan salah satu tokoh paling penting di klan Hun dan diduga menjadi dalang di balik berbagai aksi pencurian jiwa yang dilakukan Balai Jiwa selama bertahun-tahun. Jika Hun Huzi berhasil dibunuh, maka kekuatan klan Hun akan kehilangan salah satu pilar terpentingnya. Banyak tetua klan Yao segera memprotes kedatangan Hun Huzi dan menuntut agar ia diusir karena reputasinya yang kejam. Namun Hun Huzi hanya tersenyum sambil berkata bahwa dirinya datang untuk mengikuti kompetisi alkimia demi memperebutkan gelar ahli alkimia terbaik di benua. Ia bahkan menantang siapapun yang merasa dirinya tidak layak ikut serta. Setelah mempertimbangkan situasi, Yao Dan akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Hun Huzi tetap tinggal. Menurutnya, klan Yao tidak boleh mengusir tamu tanpa alasan di depan begitu banyak saksi. Selama Hun Huzi mematuhi aturan, ia akan diperlakukan sebagai tamu. Namun apabila berani membuat kekacauan, Yao Dan bersumpah akan membunuhnya sendiri. Hun Huzi kemudian duduk tidak jauh dari Xiaoyan dan Yao Lao. Ia sengaja mengejek Yao Lao dengan mengatakan bahwa muridnya kini telah menjadi orang yang sangat terkenal. Namun Yao Lao membalas dengan sindiran tajam, menyebut Hun Huzi sebagai pengkhianat yang mengkhianati guru sekaligus leluhurnya sendiri. Hun Huzi sama sekali tidak merasa malu. Ia justru mengaku bahwa sejak lahir dirinya adalah anggota klan Hun dan tidak pernah benar-benar menganggap gurunya sebagai guru. Ia bahkan berkata bahwa dahulu dirinya sengaja membiarkan Yao Lao tetap hidup karena ingin merekrutnya bekerja untuk klan Hun. Sekarang setelah Yao Lao berhasil lolos, klan Hun hanya perlu menangkapnya kembali bersama aliansi Sky Mansion. Mendengar penghinaan tersebut, Xiaoyan tidak mengatakan apapun. Ia hanya melambaikan tangan, lalu Raja Utara tiba-tiba bergerak secepat kilat dan melancarkan tendangan mematikan ke arah Hun Huzi. Serangan mendadak itu membuat Hun Huzi terkejut, tetapi ia berhasil menghindarinya dengan memutar ruang di sekeliling tubuhnya. Tendangan Raja Utara menghancurkan kursi batu hingga berkeping-keping. Setelah kembali ke sisi Xiaoyan, Raja Utara kembali berdiri diam seperti patung. Sambil meminum anggur obat yang baru disajikan pelayan,
Xiaoyan menatap Hun Huzi dengan tenang, lalu berkata bahwa orang yang mengkhianati gurunya sebaiknya menjauh darinya. Tepat ketika kedua belah pihak hampir bertarung, Yao Dan akhirnya turun tangan. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk pertarungan dilarang selama upacara pengobatan berlangsung. Siapapun yang melanggar aturan akan langsung diusir dari wilayah klan Yao. Hun Huzi akhirnya menahan amarahnya, meskipun dalam hatinya ia merasa dipermalukan karena Yao Dan hanya menghentikannya setelah Xiaoyan lebih dulu menyerang. Setelah ketegangan mereda, Yao Dan memandang seluruh tamu yang telah berkumpul. Dengan suara yang menggema ke seluruh puncak gunung obat, ia secara resmi mengumumkan dimulainya upacara pengobatan klan Yao. Kompetisi terbesar dunia alkimia pun akhirnya resmi dibuka, mempertemukan para ahli alkimia terkuat dari seluruh benua dalam sebuah pertarungan yang akan menentukan siapa pemegang gelar ahli alkimia nomor 1 di dunia. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.